Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Kali ini saya menghadirkan satu buku yang cukup populer. Mungkin Anda pasti sudah membacanya, yakni berjudul Outlier, Rahasia di Balik Sukses, karya Malcolm Gladwell. Buku ini cukup banyak menginspirasi, terutama orang-orang yang ingin meraih kesuksesan. Bagaimana sih cara-cara meraih suksesan? Ada 9 tulisan yang dihadirkan oleh Malcolm Gladwell di buku ini. Cuman tentu tidak semuanya yang dari 9 itu yang akan saya bahas. Untuk pertama, siapa sebenarnya Malcolm Gladwell? Malcolm Gladwell lebih dikenal sebagai seorang mantan jurnalis bidang ekonomi, bisnis di Washington Post. Buku-bukunya cukup banyak, di antaranya Blink, The Tipping Point, dan Outlier. Nah, yang saya bawa sekarang ini adalah yang berjudul Outlier. Buku Outlier ini ada yang mengelompokkan sebagai buku pengembangan diri. Memang cocok sih kalau ini adalah buku pengembangan diri. Yang pasti buku ini memberi semangat hidup, melihat dunia dan bergerak dengan cepat ini dengan perspektif yang tidak sebagaimana umumnya. Jadi setelah membaca buku ini, kita akan banyak ada perspektif-perspektif baru melihat dunia dan bagaimana meraih sukses di kehidupan ini. Nah, saya coba untuk menghadirkan satu cerita atau satu bab, yakni di bab pertama tentang masyarakat Roseto. Di buku ini dijudul Misteri Roseto. Subjudulnya, orang-orang ini meninggal karena usianya yang sudah uzur. Itu saja, titik. Pertanyaan besarnya memang begini. Jadi di masyarakat Roseto itu, kenapa orang-orang di Roseto itu usianya sangat uzur, artinya mencapai usia sangat tua baru meninggal dunia. Itu yang menjadi pertanyaan Malcolm Gladwell. Nah, saya cerita sedikit bahwa masyarakat Roseto ini awalnya adalah masyarakat yang ada di Italia, tepatnya di Roseto Val Fortore yang berada di pegunungan di provinsi Foggia, Italia. Masyarakat Roseto ini berabad-abad, mereka bekerja di sektor tambang. Kehidupannya sangat keras, masyarakatnya sangat miskin, hingga akhirnya pada tahun 1882 ada sekitar 10 laki-laki dari masyarakat dari kota Roseto ini yang pindah ke New York, Amerika Serikat. Hidup mereka cukup memprihatinkan di awal-awal. Malam pertama mereka tiba di New York, mereka harus tidur di lantai sebuah bar atau kafe. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan memperoleh pekerjaan di tambang batu di daerah Bangor. Dari situlah mereka memulai kehidupan barunya. Setelah setahun berjalan, 15 orang bergerak dari Roseto dan bergabung dengan 10 orang sebelumnya. Kabar baik ini pun diterima oleh masyarakat Roseto dan gelombang demi gelombang masyarakat Roseto hadir di New York, di Amerika Serikat. Hingga pada tahun 1894 itu tercatat ada 1.200 orang Roseto dari Italia yang pindah atau mengurus pindah ke Amerika. Pertanyaan pentingnya di buku ini adalah masyarakat Roseto yang sudah berada di Amerika Serikat tersebut, kenapa mereka hidup atau bisa hidup dengan usia tua, beda dengan masyarakat-masyarakat Amerika pada waktu itu. Beberapa penelitian, survei itu dilakukan, apakah karena makanannya, apakah karena olahraga. Singkat cerita, beberapa peneliti hadir terus-menerus melakukan survei, melakukan penelitian-penelitian yang mencoba untuk menjawab pertanyaan kenapa masyarakat Roseto itu punya usia panjang
beda dengan masyarakat-masyarakat di kota Amerika Serikat pada waktu itu yang umurnya hanya rata-rata itu 60 tahun, tapi di Roseto itu bisa sampai 80, bahkan sampai ada yang 90 tahun. Ini pertanyaan besar bagi seorang peneliti. Nah, singkat cerita, jawaban yang paling menarik adalah dari sekian penelitian adalah bahwa masyarakat Roseto itu mempunyai kebiasaan atau mempunyai tradisi yang itu berbeda sama sekali dengan masyarakat-masyarakat umumnya di Amerika Serikat. Jadi masyarakat pendatang atau masyarakat Roseto yang pendatang dari Italia ini itu mempunyai tradisi mereka bertani, mereka hidup berkelompok, mereka saling menyapa di pagi hari, ada tradisi minum teh bersama, ada tradisi masak-memasak bersama, ada tradisi saling menyapa sebelum mereka pergi ke ladang dan lain sebagainya. Itulah hasil dari atau kesimpulan dari penelitian kenapa masyarakat Roseto itu mempunyai usia yang panjang berbeda dengan masyarakat-masyarakat di Amerika Serikat pada waktu itu. Jadi kesimpulan itu mungkin tidak umum atau bukan karena olahraga, bukan karena nutrisi makanan, dan bukan karena faktor lain. Ternyata adalah karena mereka punya sisi sosial yang sangat tinggi, tidak individualis. Ini yang membuat orang banyak tercengang. Dan kalau kita di masyarakat Jawa, saya analogikan atau saya bandingkan dengan masyarakat Jawa, ini tentu punya nilai historis yang hampir sama. Bagaimana masyarakat Jawa ini juga punya tradisi-tradisi sosial yang sangat kental. Ada masak bersama, ada budaya di warung kopi sebelum ke ladang, sebelum ke sawah, dan tidak sedikit juga masyarakat Jawa ini yang usianya sangat-sangat tua dan mereka masih sehat, berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang tidak menerapkan kehidupan atau hidup sosial yang sangat tinggi. Jadi ini satu poin penting di salah satu bab yang dihadirkan oleh Malcolm Gladwell. Kenapa satu masyarakat atau kelompok masyarakat itu bisa berusia panjang sementara masyarakat lain tidak? Salah satu kesimpulan dari Malcolm Gladwell adalah karena masyarakat Roseto yang diteliti itu adalah mereka punya sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Kita bisa membandingkan dengan masyarakat-masyarakat modern yang individualis pada saat ini. Nah, ada satu bab lagi yang menurut saya yang perlu saya hadirkan di sini, yakni tentang matematika dan bercocok tanam. Maksudnya bagaimana sih matematika itu bisa mempengaruhi orang atau bercocok tanam, dan bagaimana budaya masyarakat bisa mempengaruhi semuanya. Jadi di buku itu ada judul tentang Jadi di buku itu ada satu judul yang bagi saya cukup menarik, yaitu Bertani Padi dan Ujian Matematika. Di sini ada dua kebudayaan yang coba dibedakan atau diteliti, yakni budaya Barat dan budaya Cina atau budaya Timur, terutama pada sisi penguasaan matematika. Satu poin pentingnya adalah orang Cina itu punya kekuatan ingatan yang bisa lebih cepat dibanding dengan orang-orang Barat. Kenapa? Ini soal matematika maksudnya ya. Kenapa? Karena bilangan
atau cara pengucapan angka di Cina itu lebih pendek daripada dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi penambahan maupun pengurangan maupun penjumlahan maksudnya itu akan lebih cepat anak-anak Cina daripada orang-orang Barat, sehingga ahli matematika kebanyakan ada di Asia. Itu menurut buku yang dihadirkan oleh Gladwell. Lalu apa hubungannya dengan bercocok tanam? Ternyata orang-orang Cina itu punya cara atau kebudayaan yang mampu menghadirkan cara-cara bekerja keras. Jadi alamnya memang berbeda dengan apa yang ada di Barat. Misalkan di Barat itu banyak musim dingin, mereka pagi hari pasti akan berada di rumah. Berbeda dengan orang-orang Cina, atau kita bisa membayangkan juga orang-orang di Jawa atau di sekitar kita. Jadi misalkan ada kata-kata yang cukup menginspirasi, yakni jika seseorang bekerja keras, tanah ini tidak akan malas. Itu pepatah Cina yang selalu diulang-ulang. Jadi bagaimana orang Cina itu punya kekuatan atau tradisi yang selalu bekerja keras. Dia membanting tulang untuk meraih hidup lebih sukses. Jadi ini dua tulisan yang menurut saya punya nilai yang cukup inspiratif. Meskipun tulisan-tulisan lain juga sangat inspiratif, tapi tentu tidak bisa saya hadirkan semuanya di sini. Tentang Rossetto itu adalah hal yang sangat inspiratif. Bagaimana kita bisa melihat atau punya perspektif bahwa cara hidup sosial itu ternyata bisa memperpanjang usia. Lalu yang kedua tentang bercocok tanam tadi, bagaimana tradisi kebudayaan Cina yang bekerja keras itu mampu menghadirkan kesuksesan yang tidak diraih oleh masyarakat-masyarakat yang hanya bermalas-malasan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.